Halo para penonton videonya Wahbi Pasya, perkenalkan gue Tan Fadilah. Jadi beberapa waktu yang lalu itu si Wahbi Pasya tuh ngechat gue teman-teman. Dan dia tuh minta tanggapan gue mengenai satu pernyataan, yaitu kalau cewek itu lebih pintar selingkuh daripada cowok. Oke Tot, kenalin, nama gue Bagsi Kisan Pratama. Beberapa waktu dia ngirim potret Menurut gue Rilan, bahaya kalau cewek udah selingkuh. Karena cewek kalau selingkuh, dia bakalan tetap sama sifat, sikap ke pasangan atau keselingkuhannya. Pinter banget buat nyembunyiin itu. Jadi seakan-akan lo sama pasangan lo gak ada apa-apaan. Kalau cowoknya tuh ada perubahan sedikit aja, pasti dia langsung nyari tahu apa penyebabnya. Cowok kalau misalkan selingkuh, dia bakal lebih care ke selingkuhan dibanding sama cewek pertama ya. Tapi kalau cewek, susah. Dia bakalan berperilaku sama mau ke pasangan ataupun keselingkuhannya. Oke, jadi saya ada di sini sama Mas siapa? My name is Tom Shelby. Cukup garing ya. nggak jadi ya beberapa hari. Belum, ya langsung gitu dong. Pelan-pelan dulu. Lo Jadi di sini gue disuruh sama Wahbi Pasya. Oke, gue sendiri sih ngerasa itu bener, kayak gue setuju sama pernyataan itu gitu. Cewek tuh kalau mau selingkuh gitu ya, kalau mau ngerencanain selingkuh, itu pasti dipikirin segala baik buruknya. Dan pendapat gue mengenai pernyataan tersebut adalah gue setuju akan pernyataan kalau cewek itu lebih pintar selingkuh daripada cowok. Karena gini, kalau cowok mau selingkuh itu kayak gak dipersiapkan dengan matang gitu loh. Yang penting gak ketahuan aja sama si cewek, ya udah, berarti aman. Tapi beda halnya dengan cewek loh. Menurut gue cewek itu kayak udah nyet up banget kalau mau selingkuh tuh udah mempersiapkan semuanya. Kalau chatan di waktu jam berapa misalkan ya. Terus kalau ketahuan alasannya gimana. Pokoknya banyak banget persiapan yang dia itu siapkan gitu sebelum dia melakukan perselingkuhan ini gitu. Buat lebih baik nggak lebih baiknya ya sama aja. Cuman persiapan cewek itu lebih matang. Terus juga pacaran itu kan udah termasuk zina ya. Jadi kalau misalnya lo berpikir, lo ini membolak-balikan hati kan, wah anjir mungkin gue lagi diuji sama Allah. Apaan sih? Sampai dia pasti ngerencanain gimana kalau seandainya gue ketahuan nih sama cowok gue kalau gue selingkuh. Itu sampai dipikirin tuh sama cewek. Kayak gue nanti bakal ngejelasin apa ya ke cowok gue. Ngaku loh cewek-cewek semua kan. Kalau cowok nih enggak, mereka enggak ngepikirin nanti gue pahitnya gimana, nanti gue ketahuan enggak ya, nanti gue gue kalau ketahuan gimana ya gitu. Tuh cowok-cowok tuh pada nggak mikirin ke situ. Udah yang dipikirin tuh enaknya aja, kayak gue bisa dapat kasih sayang dari dua cewek gitu. Pokoknya dia mikirin enaknya aja gitu. yang pertama kali lo pikirin tentang cewek itu lebih pintar selingkuh ketimbang cowok. Selingkuh karena kalau misalkan kita ngasih pernyataan itu ya harus ada sampel ya, maksudnya kayak Keseluruhan gitu. harus ada pengalaman yang banyak juga, misalnya A B C D. Kalau misalkan di penelitian kan, kalau apa sih namanya, mengeluarkan statement objek apa sih Anggaplah dari sisi sosial, sisi publik gitu. Lo kalau ngelihat temen-temen lo yang cewek atau cerita-cerita temen lo yang cowok, kita kotakin dulu nih, kita bulatin dulu. Kan kalimatnya itu cewek lebih pintar selingkuh daripada cowok. Iya, benar. Maksudnya itu kayak kalau gue jawab, gue nggak mungkin jawab dong. Walaupun lo Iya, bilang cewek lebih pintar, kan belum tentu di luar sono tuh nggak semua cewek bakal selingkuh kan. Iya sih, justru gue malah mikir cowok yang lebih sering selingkuh. Dari pengalaman gue pribadi, dari teman-teman gue, dari orang-orang sekitar gue, kan cowok. Makanya jadi kayak gue bingung kalau misalkan cewek lebih jago selingkuh. Kalau cewek mungkin bisa lebih dari satu cowok selingkuhnya. Nah makanya itu gue gimana ya? Saya ntar lu juga bakal ngerasain kayak dikendorin sholat lu, amal lu berkurang, banyak cobaan. Gue sih udah ngalamin hal-hal kayak gitu. Oke, balik lagi nih ke perselingkuhan. Itu sebenarnya dari
pihak si cewek ini kayak misalnya tuh udah mulai tuh dari oh ini privasi gue ya kan, oke masing-masing punya privasi masing-masing nih, tapi kan kalau ngelihat sekali-sekali kan apa salahnya gitu. Ini kan misalnya lu udah pacaran ya kan, terus gak dikasih gitu, tandanya apa? Itu tandanya apa? Ada sesuatu ya kan. Lu juga bisa ya kan, oh ini privasi gua, lah cewek lo doang, gitu dong, goblok. Jadi kayak dari cowok mah iya pastilah gue pernah diselingkuhin, itu hal yang nggak bisa gue lupa kawan. Dan beda halnya dengan yang dilakukan sama cowok ya. Kalau cowok itu selingkuh ya selingkuh aja, kayak nggak dipersiapkan apapun itu sebelumnya ya. Kalau ketahuan ya ketahuan aja, minta maaf, nggak bisa ngelak gitu. Tapi cewek itu kayak punya kekuatan gitu. Misalkan gini, kita udah tahu dia tuh selingkuh kan, tapi dia tuh kayak ngelak gitu, dan kita tahu dia tuh lagi ngebohong. Yang dia ucapin tuh kayak cuman alasan belaka supaya kita yakin, padahal kita tuh udah tahu, udah ada bukti bahkan kalau dia itu bener-bener selingkuh gitu. Tapi ya kekuatan dari wanita itu ya, dia itu pinter banget ngelaknya. Misalkan kita tuh gak percaya sama alasan dia, pasti dia tuh kayak, kamu kok gak percaya sih sama aku udah jujur loh, orang dia temen aku. Ya udah deh, kalau emang kita gak saling percaya, buat apa kita pacaran? Kayak gitu cuy. Terus kalau mau percaya aja, kita yang bego gitu loh. Beda halnya dengan kalau cowok ketangkap basah kalau lagi selingkuh ya kita gak bisa ngelak, anjir ya udahlah, putus mungkin ya gitu. Sebenarnya ada cowok yang main pinter sih, cuman emang nggak ngebanding-bandingin kak, tapi cuman emang lebih ini si cewek. Perselingkuhan itu bisa jadi hal yang toksik ke depannya buat cowok yang tangguh lah kayak gue ini. Emang kadang ceweknya juga yang mulai, tapi nggak apa-apa, gebukin cowoknya ya kan. Wah lu ngerasa enak. Udah pasti ngerasa enak badan ya kan. Karena Ini yang ngebedain sih yang tadi gue bilang ya. Di sini poinnya tuh pinter nyusun rencana. Kalau cowok ini enggak, cowok tuh mungkin pemikirannya pendek kali ya. Kalau soal selingkuh. Dan selanjutnya ya udah dipasrahin aja. Si cowok ini pasrah kayak udah gue putus, gue masih punya selingkuhan gitu. Gue juga nggak tahu ya. Jadinya ya udah gitu, jalanin aja gitu. Mungkin kayak gitu ya yang ada di pikiran cowok. Coba deh kalian ingat-ingat lagi gitu ya, yang di sosmed gitu ya. Pokoknya yang ada di lingkungan kita gitu, yang ketahuan selingkuh selalu siapa? Selalu cowoknya. Sedikit pengalaman gue lah waktu gue diselingkuhin dulu ceritanya. Tertarik mendengar? Biasa aja sih. Biasa sih. Makasih loh. Soalnya 2016 awal tuh 14 sih, 15 ya? dong. Itu 15 kalau udah November, gue belum 14 tahun lah, 14 tahun pacaran. Gue juga nggak tahu kenapa dia milih gue, padahal saingan gue ganteng-ganteng 14 tahun lah, remaja biasa. Gue kalau jalan tuh kayak Gading, pokoknya kita ke mall. Dan saat itu gue juga belum punya motor kan, jadi kalau kemana-mana itu naik taksi, naik apa? Iya, sumpah naik taksi ke MKG, naik taksi, lu gila aja kan, kayak gitulah. Nah pada hari berarti nih ceritanya udah nih remaja, cinta-cintaan aman. Aman ya? Aman. Udah pacaran ceritanya. Konfliknya datang mulai dari mana ya? Saat itu ceritanya gue yang bayarin nonton. Berarti dia kan bayar makan kan? Iya. Dia bayar makan, gue lah bayar makan. Udah makan. Nah di situ dia sebelum kita nonton ke bioskop, dia pergi ke pernak-pernik aksesoris perempuan gitu. Datang dia masuk dalam, gue nunggu di luar dong. Gue pinjam HP dia, ada SMS dari cowok. SMS bukan BBM atau lain. SMS gue nggak tahu itu namanya, nggak ngerti siapa. Kita tuh kayak, sayang kamu di mana gitu, udah pulang les belum gitu. Tapi tuh dalam hati gue udah pulang les. Yang dibalasnya juga cuma singkat doang, udah gitu atau apa, atas-atasnya gue lupa gitu kan. Keluar, gue tanya sama dia, ini siapa gitu. Tiba-tiba dia nangis di sebelah gue kayak gini. Aduh, terus dalam hati gue kan gue mikir, lu ngapain nangis, kan aturan gue yang nangis ya, lu nggak tahu. Iya kan sih kan gitu. Dia masih nggak mau jawab, kayak cuma nangis doang, nangis gini.
dia ini kakak kelas, si ini, si A misalnya, si A ini tuh emang udah suka lama sama dia. Tapi kan berarti di situ lu dapat menyimpulkan itu bukan selingkuh kan? Belum tahu ada kabar dari dia kan. Dia nangis sepanjang jalan bioskop tuh, dia masih nangis, dia masih gini sini. Jadi yang gue maksud di sini ya emang beda aja pemikiran cewek sama pemikiran cowok. Udah sih pada intinya gue pengen setuju tapi gue cewek. Jadi sampai di tiket. Nah itu kan dia posisi masih nangis ya, 50.000 atau 200.000 berdua kalau nggak salah ya, soalnya kan IMAX kan beda ya. Segitulah. Nah gue mau bayar nih set. Udah masih 2 antrian sih kalau nggak salah. Nah tiba-tiba dia ngasih duit berapa itu, tiba-tiba ngasih duit, dia ini pakai aja gini-gini. Enggak, udah ngapain sih, kan gue yang bayar gitu. Dia kan posisi lagi nangis ya kan, gak enak diliatin ya, maksudnya biar cepet aja gitu, udah deh gitu. Jangan tapi jangan. Dan gitu sih. Sepanjang film itu juga dia masih nangis, ternyata masih nangis. Kita keluar dari bioskop, gue emang lagi nyari sepatu futsal kan, tiba-tiba dia ngomong, kamu mau gitu, kamu manggil abang-abang ya, Pak sini berapa gitu, 650.000, langsung dikasih, itu dikeluarin. Wah, 14 tahun. nah gue posisi kayak gitu mah duitnya udah dikasih, nggak usah gue minta lagi gini-gini kan gak enak ya udah. Ntar dulu ngulangin kayak gitu ya, sampai dapet rumah. Aturan taksi itu gue yang bayar tuh, nah situ pas pulang dia lagi yang bayar. Ya udah kayak gitu, bayangin aja kan, jelas kan udah akhirnya dia ngasih barang biar semuanya tertutupi. Dan hebatnya cewek kalau lagi selingkuh tuh kayak dia tuh curhat ke teman-temannya seolah-olah dia tuh gak selingkuh. Aku tuh difitnah loh sama orang itu kalau aku selingkuh sama dia. Dan si temennya tuh kayak ngeyakinin kita sebagai cowok, sebagai pacarnya tuh kayak dengerin dong Tan, dia tuh gak selingkuh, dia tuh cuma difitnah gitu. Anjir, sumpah kekuatan cewek dalam perselingkuhan tuh kayak udah dipersiapkan matang banget gitu. Mungkin si cewek bisa jujur setelah beberapa bulan setelah kejadian gitu loh. Itu hebatnya cewek. Kalau udah menerima kejujuran itu beberapa bulan kemudian, itu kayak anjir, kenapa gak dari dulu gitu kan jujurnya. Di saat kita udah memaafkan, di saat kita udah percaya sama alasan dia, walaupun kita tahu misalkan dia itu kayak gitu, tapi kalau jujurnya benar-benar jujur dia selingkuh itu beberapa bulan kemudian, ya kita sebagai cowok mau gimana. Dan itulah hal yang memperkuat kalau cewek itu lebih pinter selingkuhnya daripada cowok gitu loh. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu aku sempet ngobrol sama temanku yang cewek itu, dia tuh kayak curhat, Tan, gue udah jadian loh sama si dia misalkan, tapi di saat itu juga gue tuh punya pacar tapi orang jauh, dan gue tinggalin tuh pacar pas gue udah jadian beberapa hari sama yang ini. Dalam pikiran gue tuh, kok bisa ya cewek segitunya gitu. Dan bahkan beberapa bulan sebelumnya dia ngomong kalau dia itu kayak melakukan hubungan yang gak baik itu, dia tuh bilang ke gue, Tan, lu tuh sebagai cowok tuh harus menghargai perasaan cewek. Lu gak boleh kayak nyakitin cewek gitu loh. Cewek tuh harus dihargai, cewek tuh harus diperlakukan mbak ratu. Tapi kenyataannya dia yang ngomong kayak gitu, dia sendiri yang kayak menghalalkan kalau cewek itu boleh menyakiti cowok. Paham gak lo maksudnya kayak gimana gitu? Kita bukan di luar dari yang aneh-aneh, kita kan deket banget gitu tentang ngobrol atau apa. Apalagi nontonnya film yang kayak gitu-gituan, film seru lah. Nah, ngecek palu dong. Enggak, maksud gue keringetan, kan biasa kan panas kan. Dan ini pendapat gue aja ya, buat teman-teman perempuan di sana yang nggak ngerasa kayak gitu, ya udah gitu, jangan kayak ngehujat kita yang setuju akan pernyataan ini di kolom komentar kayak, gak semua cewek kayak gitu kali. Ya emang I know gak semua cewek kayak gitu, tapi adalah salah satu. Tapi ini pembahasannya itu mengenai cewek yang lebih pinter selingkuh daripada cowok. Dan kalian bisa menemukanku di sosial media seperti Instagram dan YouTube. Kalian tinggal cari aja Tan Fadilah. Udah. Thank you.